Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jurnal yang berjudul Resource Augmentation Analysis of the Greedy Algorithm for the Online Transportation Problem. Di sini kami akan mempresentasikan rekonstruksi dari jurnal tersebut. Di sini ada nama kelompoknya. Yang pertama ada Raihan Surya dengan NPM 093. Selanjutnya ada Muhammad Sidki Ramadhani dengan NPM 111. Lalu dengan saya sendiri Relvin Alfiandira dengan NPM 119. Lalu yang terakhir ada Farel Fauzan dengan NPM 120. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke latar belakangnya. Di sini, masalah transportasi online melibatkan penempatan permintaan seperti mobil yang datang secara real time ke lokasi server seperti garasi parkir dalam suatu ruang metrik. Dengan tujuan meminimalkan total biaya dalam hal ini, jarak antara mobil ke garasi. Tantangan utama dari versi online adalah bahwa keputusan penempatan harus dilakukan segera setelah permintaan datang, tanpa mengetahui permintaan di masa depan. Lalu, penulis menganalisis algoritma greedy untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma ini bekerja dengan selalu memilih server terdekat yang masih tersedia kapasitasnya untuk setiap permintaan yang datang. Namun, karena keputusan dibuat secara online, performanya bisa buruk dibandingkan solusi optimal yang tahu semua permintaan di awal. Untuk mengatasi ini, penulis menggunakan pendekatan resource augmentation, yaitu memberi kapasitas tambahan pada server. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama ada mengkaji apakah algoritma greedy dapat tetap efisien dalam menyelesaikan masalah online transportation, di mana permintaan mobil datang satu persatu dan harus langsung ditempatkan. Yang kedua, mengusulkan analisis berbasis augmentasi kapasitas atau resource augmentation sebagai pendekatan untuk mengevaluasi algoritma online. Ketiga, membuktikan bahwa greedy dengan kapasitas diperbesar K atau kali memiliki batas rasio kompetitif. Seperti rumus ini, competitive ratio sama dengan kurang dari sama dengan 1 ditambah 2 per K min 2 untuk K lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Farel Fauzan Rizaldi akan menjelaskan yaitu perbedaan. Di sini ada aspek jurnal asli lalu rekonstruksi. Di sini ada data yang jurnal aslinya hanya kasus konstruksi atau worst case. Lalu di rekonstruksinya ada data acak untuk mobil dan garasi. Lalu ada tujuannya generalisasi teori performa. Lalu pada rekonstruksinya pembuktian performa pada simulasi real. Jurnal menggunakan metode teoretis untuk membuktikan bahwa algoritma greedy tetap kompetitif dalam skenario online dengan pendekatan matematis dan tanpa data eksperimen. Rekonstruksinya yaitu menggunakan metode eksperimental untuk membuktikan bahwa greedy memang efisien dalam praktik dengan data acak dan implementasi Python. Lalu di sini ada metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu data yang digunakan dalam jurnal bukan berupa dataset numerik atau eksperimen, melainkan konstruksi matematis untuk analisis dan pembuktian performa algoritma greedy secara teoretis. Lalu yang kedua, metodenya ada greedy, algoritma greedy dengan kapasitas server diperbesar K kali dari kapasitas optimal. Lalu resource augmentation-nya pendekatan teoretis di mana kapasitas server diperbesar dibandingkan solusi optimal. Lalu ada competitive analysis, yaitu membandingkan performa algoritma online atau greedy dengan solusi offline optimal. Lalu selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, baik, di sini ada hasil akhir dari jurnalnya. Di sini jika kapasitas setiap server atau garasi diperbesar menjadi K kali lipat atau disebut resource augmentation, maka algoritma greedy memiliki rasio kompetitif seperti di sini ada kurang lebih dari 1 sama dengan tambah 2 per K min 2 untuk K lebih dari 3. Lalu di sini ada hasil rekonstruksinya. Berdasarkan simulasi penempatan mobil ke garasi menggunakan algoritma greedy dengan kapasitas diperbesar K sama dengan 3,
diperoleh rasio kompetitif sebesar 0,9562, yang berarti algoritma greedy mampu bekerja sangat efisien, bahkan lebih baik dari pada batas teoritis jurnal. Hasil ini mendukung klaim jurnal meskipun pendekatan rekonstruksi dilakukan secara eksperimen dan tidak melalui pembuktian matematis. Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, di sini ada algoritma greedy menunjukkan performa yang sangat efisien dalam praktik, terutama jika kapasitas garasi diperbesar. Yang kedua, ada hasil eksperimen mendukung klaim teoritis dalam jurnal, meskipun pendekatannya berbeda. Yang ketiga, ada metode eksperimen berbasis simulasi memberikan validasi bahwa greedy cocok untuk digunakan dalam kondisi nyata atau bukan hanya teori. Dan yang terakhir, di sini ada pendekatan yang berbeda atau teoritis versus eksperimen, saling melengkapi dan memperkuat pemahaman terhadap aktivitas algoritma greedy dalam masalah online transportation. Nah, baik, di sini udah ada programnya yang telah dibuat untuk rekonstruksi jurnal asli. Nah, di sini menggunakan Google Colab. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita mengimport library yang dibutuhkan untuk program kita. Di sini ada NumPy, Matplotlib, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, ini menggunakan fungsi Euclidean distance. Nah, ini untuk menghitung jarak lurus Euclidean antara dua titik, yaitu ada dua mobil dan juga garasi. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma greedy online assignment. Nah, di sini ada algoritmanya, yang dimana jika ada garasi kosong, maka langsung akan ditempatkan oleh mobil yang jaraknya terdekat tanpa memikirkan mobil yang lain. Nah, di sini selanjutnya di sini ada Hungarian algorithm untuk solusi optimal. Nah, di sini juga ada simulasinya. Nah, di sini untuk data simulasi mobil dan garasi itu munculnya acak. Jadi kalau misalnya di run tempatnya beda-beda lagi. Nah, di sini ada fungsi greedy online, optimal, terus ada rasio kompetitif, dan juga di sini fungsi untuk visualisasi. Karena di jurnal asli itu tidak memberikan bukti yang seperti visualisasi atau bukti dari program yang dia buat, dia hanya teoritis. Nah, di sini kami melengkapi jurnal tersebut agar tujuannya juga untuk membuktikan apa pernyataannya itu benar. Nah, di sini langsung di run simulasinya K sama dengan 3 sesuai dengan yang di jurnal. Nah, di sini ada titik biru, ada juga titik oranye di sini, yang dimana titik oranye itu adalah lokasi dari garasi dan titik biru adalah lokasi dari mobil. Nah, di sini sudah jelas di mana mobil mengambil jarak yang terdekat dengan garasi. Tanpa jika garasinya masih cukup kapasitasnya, maka mobil akan masuk. Nah, di sini kita memperbesar kapasitas dari garasi sesuai dengan jurnal. Nah, di sini didapat total cost dari greedy dan optimal, yang dimana lebih kecil itu dari total cost yang greedy, lebih kecil biaya dari kendaraannya. Lalu di sini kompetitif rasionya itu 0,95. Nah, di sini ada dipertegas harus lebih kecil daripada 3 ya, lebih kecil daripada 3000 jika K-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini hasilnya itu sesuai ya, sesuai dengan jurnal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa program ini atau jurnal yang asli itu sudah dibuktikan melalui program. Jadi saling melengkapi antara jurnal dan rekonstruksi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.